Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia, yang ada di Kemang Utara. Dan kita bersyukur oleh karena selama bertahun-tahun kita boleh berjumpa melalui program seperti ini. Dan kali ini kita secara khusus ingin membahas mengenai the dying of love, yaitu kematian dari cinta yang kadang-kadang dialami oleh pasangan-pasangan, bahkan suami istri Kristen, bahkan yang sudah mempunyai anak-anak, tetapi cinta itu kemudian pelan-pelan mati, mengering, sehingga ya yang dipikirkan hanya bercerai, kalau bisa bercerai. Dan kali ini fokus kita adalah peristiwa atau gejala seperti ini. Itu terjadi oleh karena kesalahan dari pasangan, yaitu selingkuh. Jadi bayangkan saja, saudara-saudara, ada seorang ibu yang ternyata itu suaminya selingkuh. Dan ibu ini mengetahui setelah suaminya tidak bisa lagi mengelak dan membantah, melalui misalnya aja, chatting yang dilakukan selama berbulan-bulan dengan wanita lain, yang ketahuan oleh istrinya, yang isinya, itu sangat personal sekali, yang menunjukkan bahwa mereka berdua itu saling mencintai. Bahkan kalimat-kalimat itu sampai menyangkut kepada masalah-masalah seksual, masalah keinginan untuk bertemu di sini atau di sana, bahkan lebih dalam dari itu. Nah, sehingga membacakan chattingan seperti ini, si istri itu sulit sekali bisa memaafkan kembali akan suaminya. Ya, meskipun suaminya itu oleh karena takut akan keluarga, takut akan social judgment, takut akan lingkungan yang barangkali nanti menilai dia laki-laki yang kurang baik atau tidak baik, juga takut akibatnya melihat anak-anak itu nanti masa depannya seperti apa, bahkan takut kehilangan akan lembaga pernikahan yang sudah dihidupinya ini. Minta dengan sangat supaya istrinya memaafkan dia. Tetapi ini masalah perselingkuhan. Dan biasanya melalui peristiwa yang dia sendiri lakukan itu, kita barangkali secara psychological, kita mulai bisa menilai gitu, bahwa ini bukan oleh karena tergoda, lalu terpaksa, lalu kepleset, tidak sengaja. Seringkali tidak begitu ceritanya. Berarti memang ada kebutuhan. Jadi kebutuhan itu memang kebutuhan untuk berselingkuh, yaitu kebutuhan extramarital sexual relationship, yaitu punya hubungan ekstra di samping hubungan dengan istrinya. Itu inginkan hubungan dengan orang lain. Dan itu mungkin bisa dipelajari oleh karena pengalaman hidupnya. Bahkan sebelum remaja, dia mungkin sudah terbiasa sekali punya fantasi-fantasi seksual yang liar seperti itu. Sehingga sudah terbiasa. Itu ada kebutuhan extramarital sexual need tadi. Nah, sekarang terjadilah seperti ini. Jadi ini seringkali saya jumpai begitu banyak wanita yang mengatakan dirinya sangat terluka. Kenapa? Oleh karena dia itu merasa bahwa dirinya sudah memberikan 100% trust. Ternyata dihianati. Bahkan sekarang menemukan bukti yang tertulis melalui chatting-chattingnya itu, bahwa suaminya mengaku bahwa dia mencintainya perempuan itu dan bukan mencintai istrinya. Waduh, hidup ini seringkali sudah menjadi kaprah seperti ini. Jadi inilah, sehingga love itu menjadi dying. Sekarang menghadapi yang seperti ini, mari kita bicarakan dengan Bu Esther. Barangkali ada sesuatu yang nanti kita bisa lanjutkan.
Ya Pak, seperti tadi Bapak katakan bahwa kebanyakan wanita itu masuk di dalam pernikahan sebetulnya kan sudah memberikan segala-galanya begitu ya, memberikan dirinya 100%. Dan tentu saja dengan peristiwa affair ataupun selingkuh ini kan membuat dia juga terluka begitu, dan terluka itu sangat dalam. Kalau sekarang ini lalu suami itu kepingin balik, lalu cuma bilang, waduh sorry ya, aku nggak mau lagi. Bagaimana dia itu bisa mengembalikan cinta yang dulu begitu Pak? Atau menghidupkan lagi cinta yang dulu itu? Apa mungkin? Nah, justru itu menjadi suatu persoalan yang sifatnya setiap kasus, setiap individu ternyata different. Jadi menjadi kita perlu waspadai. Oleh karena setiap wanita itu mempunyai keunikan kepribadiannya sendiri. Keunikan pertimbangan, perasaan dan pikirannya sendiri. Dan sebagainya. Sebab di dalam pengalaman hidup ini, ada banyak wanita yang mengeluh seperti itu. Tetapi dia tipe orang yang bisa forgive and forget. Sehingga jikalau sudah ada bukti, suaminya itu betul-betul tidak lagi. Nah seringkali wanita seperti ini mau untuk forgive and forget. Dan saya melihat itu hal yang baik. Ya, sehingga seringkali rekonsiliasi itu lebih cepat. Jadi the dying of love bisa dicegah sehingga dihidupkan lagi. Tetapi ekstrim yang lain, itu oleh karena saya jumpai banyak wanita yang kalaupun suaminya sudah betul-betul membuktikan pertobatan sekalipun, dia mengatakan, saya sudah tidak bisa mencintai lagi. Saya sudah tidak mau mempercayai lagi dia. Oleh karena sudah ada buktinya. Nah ini dua pribadi di antara mungkin lebih dari 10-20 macam kepribadian yang lain lagi. Jadi ini kompleks sekali sehingga setiap kasus seharusnya kita itu handle dengan hati-hati. Jadi bagaimana Pak? Kalau memang betul perasaan terluka itu tuh masih menganga begitu, dan sekarang walaupun suami itu sudah balik begitu ya, dia kan tidak bisa lalu seperti yang satu tadi langsung forgive, langsung forget gitu, langsung mengampuni dan melupakan. Nah dia ini kan merasa bahwa yang saya berikan itu betul-betul cinta yang tulus, cinta yang sejati begitu. Dan ini sudah misalnya sudah menikah 20 tahun begitu. Nah itu kan luka itu sangat mendalam begitu. Bagaimana caranya menjembatani begitu Pak? Kan tidak bisa. Makanya sebenarnya kita itu perlu hati-hati. Segala kasus tidak seharusnya kita handle phenomenological. Itu artinya gejalanya seperti apa. Lalu pada saat kita menjumpai wanita yang seperti tadi, as if dia mencintai, memberikan 100%. Padahal sebetulnya tidak pernah ada wanita yang begitu. Tapi memberikan sebenarnya sepengetahuan dia. Dia tidak pernah berpikir laki-laki lain. Dan dia rela melayani suaminya. Dan dia rela membahagiakan suaminya. Dia rela bekerja dan bahkan menghadirkan di dalam rumah tangga itu happiness bersama suami dan anak-anaknya. Nah, wanita tipe itu nanti akan merasa dirinya sangat terluka. Oleh karena apa? Oleh karena trustnya yang sudah diinvestasikan seolah-olah dengan risiko yang begitu besar ternyata dikhianati. Nah sekarang, tapi tidak boleh phenomenological. Berarti kita tidak boleh menjadi partner sparingnya. Hanya untuk apa? Hanya untuk dia itu melampiaskan kemarahan, kekecewaan, dan alasan-alasan yang dia kemukakan. Sebab yang penting itu adalah, yang pertama ada orang yang bisa menangis bersama dia. Ada orang yang bisa empati, yang bisa merasakan sebetulnya bahwa ini luka yang mendalam, yang sangat menyakitkan sekali. Dan ada orang yang memberikan hope. Nah itu dalam arti, oleh karena kita percaya
bahwa sebetulnya kasih Kristus sampai rela mati di atas kayu salib itu sudah mampu bisa mengampuni bahkan menyelesaikan dosa apa saja. Nah, sehingga jikalau orang bertobat dan kembali kepada Kristus, sebetulnya disebutkan di dalam Alkitab, kalaupun dosamu seperti kirmisi dan merah seperti kirmisi atau dan sebagainya, akan dijadikan putih lagi. Itu yang bisa melakukan, bukan manusia. Jadi kalau hanya manusia, ya kita tidak mungkin kita mempercayai janji seperti itu. Tetapi yang melakukannya adalah Tuhan, jikalau kita mau. Nah, sehingga hope seperti itu ya harus terus-menerus dihidupkan. Oleh karena apa? Ya kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi, tetapi kita perlu waspada. Ini kompleks sekali. Dan di dalam kompleksiti yang seperti ini, itu interaksi, itu menyangkut macam-macam aspek, macam-macam pertimbangan yang kadang-kadang sulit sekali untuk bisa dijabarkan satu demi satu. Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya tadi kan Bapak bilang sebetulnya pengharapan atau hope itu kan bisa dihidupkan oleh anak-anak Tuhan. Tapi kan kayaknya kalau luka itu begitu mendalam, kan kayaknya hope itu kan sudah tidak ada begitu Pak. Lah itu tuh bagaimana caranya, lalu kemudian apa tunggu nanti sampai betul-betul suami itu sudah menunjukkan pertobatan, lalu kemudian baru diterima lagi, baru kemudian itu dicinta itu sedikit demi sedikit mungkin baru bisa dihidupkan. Atau sebetulnya bagaimana sih Pak kita itu bisa lalu kemudian mengingat gitu, iya ya Tuhan Yesus itu sudah mati di atas kayu salib untuk dosa kita, mestinya kita kan juga bisa mengampuni orang lain. Kan tidak semudah itu Pak. Ya memang iman Kristen itu mengajarkan sesuatu yang tidak tergantung perasaan dan pikiran sendiri. Jadi iman itu kan dianugerahkan supaya dipakai. Nah sekarang persoalannya iman yang dianugerahkan tersebut kita pakai atau tidak. Nah, mau memakainya sebetulnya itu merupakan sesuatu yang Tuhan sendiri sudah ajarin caranya. Yaitu dia mengatakan kamu abide in me. Kamu nempellah kepada Tuhan. Oleh karena aku ini adalah pokok anggur dan kamu carang-carangku. Berarti sekarang itu jangan fokus kepada masalah fenomena yang menyakitkan itu. Belajar sekarang fokus kepada hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan nanti lihat bagaimana hubungan pribadi sudah mengubah diri kita. Jadi meskipun kita bukan yang bersalah, tetapi kita terlebih dahulu diubah. Itu anehnya. Jadi firman Tuhan itu sebetulnya bukan firman yang mengambil alih tanggung jawab manusia. Jadi pada saat kita itu mendekatkan diri menjadi manusia rohani, oleh karena kita abide in Him, kita sendiri diubah. Nah kita diubah menyebabkan kita yang tadinya terus pikiran preoccupied dengan kebencian, kemarahan, pertimbangan-pertimbangan, saya dilukai, dihianati, saya ingin marah, saya ingin balas. Nah itu sebetulnya Tuhan sendiri yang akan mengubah. Sehingga kita mulai belajar melihat suami yang tadinya itu menjadi sumber malapetaka ini. Sekarang kita melihatnya dengan mata dan pikiran perasaan Kristus yang mulai hadir. Lalu melihat orang berdosa yang terjebak dengan dosanya. Lalu kita mulai kasihan sama dia. Lalu kita belajar mendoakan dia. Lalu kita belajar untuk mengampuni dia. Nah ya itu. Sehingga ini tidak caranya menyelesaikan, bukan cara resepnya apa. Mestinya bagaimana? Kamu percaya dong bahwa Tuhan mengampuni, kamu mengampuni. Bukan begitu. Tapi kamu harus membuat dirimu tergantung kepada belas kasihan Tuhan. Berarti kita sendiri menjadi manusia rohani. Makanya dalam 1 Petrus pasal 3 itu diingatkan.
jikalau kamu punya seorang suami yang tidak takut akan firman, nah, kamu jangan memakai cara-cara dunia, tapi hiasi dirimu dengan roh yang lemah lembut dan tentram. Itu artinya, hiasi dirimu dengan buah roh. Yaitu artinya, yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Jadi kita harus memakai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau begitu Pak, ini kan sebetulnya masalah apa saja yang kita itu alami, itu kan tergantung sepertinya begitu Pak. Itu dari hubungan kita dengan Tuhan. Apakah ada atau tidak? Kita mau belajar atau tidak? Apa gitu toh Pak? Ya memang. Oleh karena hidup kita adalah hidup dari orang berdosa di dalam dunia yang berdosa. Nah, hidup yang orang berdosa di tengah dunia yang berdosa itu kemungkinan berbuat salah dan menghadapi realita hidup yang sangat tidak fair itu besar sekali. Tetapi Tuhan mengingatkan, kamu tidak sendiri. Jadi aku akan bersama dengan kamu. Nah, itulah sebetulnya yang namanya iman itu mempercayai janji Allah. Tapi kalau kemudian misalnya suami itu kepleset lagi, bagaimana Pak? Ya itu, realita seperti itu akan terjadi. Ada kemungkinan bisa dihianati lagi. Nanti bisa dihianati lagi. Lalu kalau memakai pikiran dan perasaan kita sendiri, ya kita akan justify, membenarkan sikap kita. Saya tidak mau dirugikan lagi. Saya tidak mau dilukai lagi. Sudah cukup saya bersabar untuk laki-laki seperti kamu. Nah, itu pikiran kita sendiri. Mau kita hidupkan, kita nanti menemukan alasan yang reasonable. Tetapi saat itu sebetulnya kita tidak memberikan ruangan sama sekali kepada Roh Kudus. Oleh karena kalau mau membuka ruangan kepada Roh Kudus, persoalan hidup kita itu hanya konteks. Kebetulan gitu ya, kita diuji iman kita melalui peristiwa itu. Itu namanya konteks. Padahal sebetulnya masalah sesungguhnya adalah kita mungkin selama ini sudah terlalu jauh dari Tuhan. Sehingga hubungan kita dengan suami kita atau hubungan kita dengan istri kita sudah terbiasa tidak mengikut sertakan Tuhan. Dan hidup rumah tangga sudah kita biarkan sebagai hubungan interaksi dari dua orang berdosa yang semau-maunya sendiri. Nah, jadi hidup ini sudah terlalu jauh dari Tuhan. Dan Tuhan sebetulnya ingin mengingatkan melalui mengizinkan ada peristiwa seperti itu. Waduh. Jadi jangan phenomenological. Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya masih ada harapan begitu ya Pak ya, untuk pernikahan yang sudah setengah kering ataupun sudah hampir mati seperti ini, untuk kita itu mencari hadirat Tuhan lagi dan minta pertolongan Tuhan begitu Pak. Oleh karena tidak ada yang hopeless, khususnya bagi orang percaya. Oleh karena sumber kuasa ya Tuhan, tidak ada kuasa lain. Cuma persoalannya Tuhan mau menolong pun belum tentu kita mau. Oleh karena kekerasan hati kita. Nah, ketidakinginan kita untuk dilukai. Dengan kata lain, saya sekarang menemukan alasan untuk membenci suami saya. Nah ini, saya tidak mau kehilangan perasaan melampiaskan kebencian dan kemarahan itu. Nah ini berbahaya sekali. Pada saat seorang itu sudah justify akan sikap seperti ini,